TX27 Penangkapan Denada. Siva pulang ke rumah bersama Mbak Ratih, Oma dan Opa. Raihan membantu Anissa ke toilet. "Maaf ya Bi jadi nyusahin seperti ini," ucap Anissa. "Gak apa-apa, apa sudah selesai?" tanya Raihan. Anissa mengangguk. Raihan menganjat Anissa keluar dari toilet. Raihan membantu Anissa berbaring lagi. Abi benar-benar takut tadi saat Umi jatuh dari tempat tinggi, untung jatuhnya ke rumput, ucap Raihan. "Allah melindungi Umi hari ini," kata Anissa. "Cepat tidur, sudah larut," ucap Raihan. "Abi juga, tidur sini Bi," ajak Anissa. "Abi tidur di sofa saja," ucap Raihan sambil menunjuk sofa. "Di sini saja Bi, ranjangnya besar cukup untuk kita berdua," ucap Anissa. "Lagian dari sejak menikah kita gak pernah pisah tidurnya jadi rasanya gak nyaman harus pisah tidur sama Abi," tambah Anissa. "Ya sudah ayo tidur," ucap Raihan lalu naik ke ranjang. Anissa tersenyum, Raihan memeluknya dengan sedih. "Maafkan Abi, ini terjadi karena Abi," batin Raihan. Saat subuh Raihan sholat bersama Anissa, Anissa sholat di ranjang pasien. Setelah sholat Raihan menatap ke arah Anissa. "Kita pulang hari ini ya," ucap Anissa. "Tapi Umi belum sehat," kata Raihan. "Kalau Umi di sini, Abi gak bisa kerja, Siva sekolahnya juga gak tentu, mending di rumah, Abi bisa kerjakan di sana ada Mbak Ratih dan Mama, nanti Ibu juga datang," ucap Anissa. "Ya sudah nanti Abi carikan tukang urut untuk Umi. Kita pulang hari ini," ucap Raihan. Anissa tersenyum. Walau Umi sedang sakit tapi senyum Umi tetap manis. "Ya sudah Abi beresin barang dulu," ucap Raihan. Raihan membereskan barang mereka sambil sesekali melihat ke arah Anissa. Anissa tersenyum menatap Raihan. Kenapa di saat seperti ini dia masih bisa tersenyum manis? "Tapi Abi janji akan menjaga kalian dengan baik dan gak akan membiarkan Umi terluka lagi," batin Raihan. Pukul 8 pagi, polisi datang ke rumah Denada. Polisi mengetuk pintu rumah, satpam hanya diam melihat mereka mengetuk pintu. Denada terlihat ketakutan saat suaminya berjalan ingin membuka pintu. Satrio membuka pintu dan langsung kaget melihat polisi. "Cari siapa ya Pak?" tanya Satrio. "Kami mendapat laporan kalau kemarin ada wanita jatuh dari balkon rumah ini. Saat itu wanita itu bersama Bu Denada," ucap polisi. Satrio menatap ke arah Denada yang berjalan mendekat. Denada terlihat semakin ketakutan. Polisi mengeluarkan surat perintah penahanan. "Saya yang bernama Denada, saya akan ikut kalian," ucap Denada saat menyerahkan diri. "2 orang satpam juga akan ikut kami dan jadi saksi," ucap polisi. Denada mengangguk dan melihat sebentar ke arah Satrio yang tidak bisa berkata apa-apa. "Tenang saja, Papa akan mencarikan pengacara," ucap Satrio tapi dengan wajah kesal. Denada mengangguk lalu mengikuti polisi. Satrio langsung menelpon seseorang. Setelah menutup telepon, Satrio melihat ke arah Dinda yang menangis melihat kepergian Denada. Satrio memegangnya menenangkannya. "Apa yang Denada lakukan, dia akan membuat reputasiku hancur jika orang-orang tahu," batin Satrio. Satrio mengendong Dinda dan langsung berkemas mengambil kunci. Di rumah Raihan, Raihan mengangkat Anissa dari dalam mobil. Semua menyambutnya. Siva memegang tangan Anissa. "Umi jangan sakit lagi ya," ucap Siva polos. Anissa tersenyum dan langsung mengangguk mencium kening Siva. Pramana menjawab telepon. "Terima kasih," ucap Pramana. Pramana melihat ke arah Raihan. Raihan langsung mengerti kode mata Pramana. Raihan langsung mengikuti Pramana ke dalam kamar. "Ada apa Pak?" tanya Raihan. "Papa melaporkan Denada, hanya untuk membuatnya jera," ucap Pramana. "Kalau Anissa tahu, dia pasti gak setuju," ucap Raihan. "Kau harus meyakinkan Anissa tentang hal ini, hanya beberapa tahun," kata Pramana. "Baiklah," ucap Raihan singkat. Raihan berjalan keluar dari kamar dengan perasaan bingung dan khawatir.
Raihan menemui Anissa yang sudah di kamar. Anissa menoleh ke arah Raihan yang baru masuk. Wajah Raihan penuh kekhawatiran saat mendekat ke Anissa. "Ada apa?" tanya Anissa sambil menatap ke arah Raihan. "Papa melaporkan Denada ke polisi," ucap Raihan. Anissa menatap Raihan dengan cemas. "Papa melakukan ini hanya ingin membuatnya jera. Saat Umi sudah agak baikan mungkin akan dipanggil juga ke kantor polisi sama Abi," ucap Raihan. "Bi, bagaimana dengan Siva?" tanya Anissa. "Jangan sampai Siva tahu," ucap Raihan. "Tapi saat Umi terjatuh itu murni kecelakaan. Mbak Denada benar-benar gak sengaja mendorong," kata Anissa. "Ini bukan masalah jatuh saja, tapi dia dengan sengaja memukul Umi, membuka cadar dan jilbab Umi. Walau Umi terjatuh karena tidak kesengajaan tapi dalam hatinya sudah ada niat untuk mencelakai Umi," ucap Raihan. "Iya tapi Umi gak mau Siva nanti membenci mamanya," kata Anissa. "Gak akan kok, untuk sementara kita bilang saja mamanya pergi karena merasa bersalah," ucap Raihan. Anissa mengangguk. "Sini Abi bantu naik ke tempat tidur, Umi harus istirahat jangan terlalu banyak berpikir," ucap Raihan yang langsung mengangkat Anissa. "Makasih Bi," ucap Anissa. "Tukang urutnya siang nanti baru ke sini, namanya Nenek Rahmi yang rumahnya di ujung komplek," ucap Raihan. Anissa mengangguk. "Sekarang biar Abi dulu yang pijat kaki Umi," ucap Raihan. Raihan membuka kaus kaki Anissa. "Biar Umi buka sendiri Bi," ucap Anissa. "Abi saja, biasanya kan Umi yang bantu bukain kaus kakinya Abi. Sekali-sekali Abi yang melakukan ini," ucap Raihan saat sudah membuka kaus kaki Anissa. Raihan mulai mengoleskan obat di kaki Anissa dan mengusapnya pelan. Saat Raihan masih mengurut kaki Anissa, Bu Aisyah dan Pak Harun datang dengan khawatir. Bu Aisyah dan Pak Harun melihat menantunya mengurus Anissa. "Ayah, Ibu," sapa Anissa. Bu Aisyah dan Pak Harun mendekat. Raihan mencium tangan mertuanya begitu juga Anissa. "Nak apa yang terjadi?" tanya Bu Aisyah. "Cuma jatuh Bu karena gak hati-hati," jawab Anissa. "Maaf Ayah, Ibu karena Raihan gak bisa jaga Anissa dengan baik," ucap Raihan sambil menunduk. "Gak ada lagi laki-laki sebaik kamu yang mau memijat kaki istrinya. Ayah merasa melakukan hal yang benar karena memberikan Nisa pada laki-laki seperti kamu. Jadi jangan merasa bersalah ini sudah takdir," ucap Pak Harun. "Iya, Nisa juga sangat bahagia bersama kalian. Jauh lebih bahagia dari sebelum menikah," tambah Bu Aisyah. Bu Aisyah menggantikan Raihan memijat kaki Anissa. "Sakit gak?" tanya Bu Aisyah pada Anissa. Anissa mengangguk. Bu Janeta membuat minuman dan langsung membawanya ke ruang tamu. Raihan dan Pak Harun berjalan keluar sambil mengobrol. Siva mendekat ke Pak Harun. Saat Pak Harun duduk Siva langsung duduk di pangkuan Pak Harun. Pak Harun tersenyum ke arah Siva.